Assalamualaikum. Ayo, semuanya duduk dulu, minasan. Hai, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Oke, ini kelas 10 IPS 1, ya kan? Oke. Oke, kita sebelum mulai sensei absen dulu ya, karena buku absennya. Ini buku absennya. Oke, ketua kelas ada yang tidak hadir, ada yang izin? Oke. Sensei absen dulu dari absen yang pertama. Hai, oke, semuanya udah terpanggil ya berarti ya. Ada yang belum sensei panggil namanya? Belum? Ada? Oke, enggak ya. Oke, sekarang kita sebelum mulai sensei mau semuanya untuk melihat ke bawah mejanya, di samping mejanya, dilihat apakah ada sampah yang berserakan. Kalau ada yang berserakan boleh diambil dulu dan sensei kasih waktu untuk buang keluar. Hai, oke, semuanya udah kembali lagi ke ruang kelas. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Oke, pertemuan kali ini kita masuk ke bab, ayo bab berapa yuk? Oke, bener ya, ini kita masuk ke bab 3. Ada yang tahu judul untuk yang bab 3 ini apa? Oke, Tanjobi dan Yume. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, sensei mau membacakan dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu memahami penanggalan atau tanggal dan bulan dan nama profesi dalam bahasa Jepang. Selanjutnya yang kedua, siswa dapat menggunakan pola kalimat sederhana dalam mengucapkan penanggalan hari kelahirannya beserta cita-cita. Nah, yang ketiga, siswa mampu menulis hari kelahiran dan cita-cita yang dimiliki dalam hiragana. Oke. Nah, itu tujuan kita yang harus kita capai ya hari ini. Nah, sebelum itu sensei mau bertanya nih, minasang, mengenai materi yang sebelumnya, bab sebelumnya. Apakah ada pertanyaan atau sudah pada paham? Oke. Kalau masih ada yang bingung, masih boleh ditanyakan, nanti akan sensei bantu jelasin. Oke? Kalau ada yang malu-malu, boleh datang ke ruang guru, nanti sensei jawab pertanyaannya. Oke. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, kita masuk ke materi kita hari ini. Dibuka dulu buku kira-kiranya, Nihongo kira-kiranya. Bawa semua kan? Oke. Nah, sebelum itu sensei akan menunjukkan dulu PPT yang sudah sensei buat sebelumnya. Oke. Sensei mau minasang melihat gambar yang akan ditunjukkan di PPT. Kemudian minasang beritahu nih kepada sensei kira-kira apa nih yang akan kita pelajari hari ini. Oke, minasang boleh lihat dulu PPT-nya. Sensei tampilkan ya di screen-nya dan kelihatan ya. Oke. Yang pertama ada gambar apa? Ya, benar ya. Ini adalah tabel. Tabel bulan dalam bahasa Jepang. Oke, bagus. Selanjutnya ada kalender ya. Oke. Selanjutnya ada apa nih? Ada percakapan. Si cewek bertanya tentang apa? Kue ulang tahun? Iya, kue ulang tahun itu berarti bertanya tentang ulang tahun ya, bertanya ulang tahunnya. Terus ada gambar lagi yang kedua. Si ceweknya bertanya apa ini? Cita-cita. Cita-cita dijawab sama cowoknya apa? Hai, dokter. Oke. Dokter dalam bahasa Jepangnya apa? Isha. Oke. Kita lanjut, ada gambar selanjutnya nih, ada si cowok yang bertanya sekarang. Oke, dijawab sama ceweknya apa tuh cita-cita yang perempuan?
Hai, so desu. Guru. Guru itu bahasa Jepangnya apa? Oke, benar ya, sensei. Sensei itu bahasa Jepangnya guru. Tapi sensei itu lebih ke arah panggilan. Nah, untuk profesinya itu bahasa Jepangnya adalah kyoshi. Kyoshi. Yo-nya panjang ya, kyoshi. Oke, nah selanjutnya ada macam-macam pekerjaan. Ya, hai, so desu ne. Ada, ayo yang pertama siapa yang bisa baca? Hai, so isha. Terus yang kedua ada hai, kyoshi. Terus di bawahnya siapa yang duduk di meja kayak gitu? Hai, bucho. Selanjutnya, ya benar, keisatsu. Keisatsu itu adalah polisi. Oke, lanjut. Ada barista. Hai. Dan ada kaishai. Oke. Nah, setelah melihat nih gambar yang sudah sensei berikan di PPT, sensei kasih waktu minasan untuk menyerap dan berpikir. Kira-kira hari ini kita akan mempelajari apa saja, dan apakah minasan ada pertanyaan mengenai yang sudah minasan lihat di PPT-nya ya. Hai, oke. Sekarang kita lanjut ke materi kita. Setelah minasan lihat nih, tadi ada beberapa yang sudah mengemukakan pendapatnya, bagus, benar. Oke, sekarang kita belajar ke materinya, yaitu adalah penanggalan. Yang pertama, penanggalan maksudnya itu adalah tanggal dan bulan dalam bahasa Jepang. Tadi di awal PPT sensei sudah menunjukkan gambar tabel yang berisi bahasa Jepang dari setiap bulannya. Oke. Jadi kalau di dalam bahasa Jepang itu bukan Januari, Februari, bukan gitu, tapi yang bulan Januari bahasa Jepangnya adalah hai, so ichigatsu. Ichigatsu karena bulan Januari itu adalah bulan pertama, jadi dia ichigatsu. Lanjut ke nigatsu, sangatsu, bukan yongatsu tapi shigatsu. Oke. Lanjut gogatsu ya. Oke. Nah, bukan nanagatsu tapi shichigatsu. Oke. Lanjut hachigatsu. Bukan kyugatsu tapi kugatsu. Jugatsu, juichigatsu. Oke. Nah, kalau untuk bertanya bulan apa? So desu ne. Nangatsu. Oke. Nah, itu untuk bulan. Gimana kalau tanggal sensei? Oke. Kalau tanggal dalam bahasa Indonesia itu malah normal-normal aja ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, dan begitu seterusnya. Tapi di dalam bahasa Jepang ada beberapa yang bentuk khusus. Terutama 10 tanggal pertama itu adalah bentuk khusus. Oke. Tanggal 1 oke, ini dicatat ya. Tanggal 1 itu suitachi. Suitachi. Oke. Tanggal 2 itu futsuka. Tanggal 3 itu mika. Tanggal 4 itu yoka. Tanggal 5 itu itsuka. Tanggal 6 muika. Tanggal 7 nanoka. Tanggal 8 yoka. Tanggal 9 so desu ne, kokonoka. Terus tanggal 10 toka. Nah, terus muncul nih pertanyaan sama minasang, setelah tanggal 10 gimana sensei? Nah, ada yang tahu bahasa Jepangnya tanggal? Oke, benar ya, nichi. Yaitu nichi itu bisa artinya hari, bisa juga tanggal ya. Oke, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah bentuk khusus. Nah, sedangkan untuk tanggal 11 ke atas itu adalah bentuknya
tinggal mengucapkan angkanya seperti yang sudah minasang pelajari, terus ditambah dengan nichi. Contohnya gini, tanggal 22. Tanggal 22, bahasa Jepangnya 22 adalah hai, nijuni. Terus kita tambahkan di akhirnya nichi, menjadi nijuni nichi. Nah, berarti itu adalah tanggal 22. Oke. Nah, kemudian apa sih gunanya Sensei kita belajar mengenai tanggal ini? Oke. Hari ini kita belajar karena Sensei mau minasang belajar untuk caranya bertanya kapan ulang tahun temannya minasang. Oke. Gimana caranya kita melakukannya? Oke. Caranya adalah begini. Pola kalimatnya nama orang yang ingin kalian tanyakan. Habis itu tambahkan no tanjobi wa itsu desu ka? Oke. Nama no tanjobi wa itsu desu ka? No tanjobi, partikel no dan tanjobi. Tanjobi artinya apa? Hai, so desu ne, ulang tahun. Terus itsu desu ka? Kapan? Ya, oke, berarti nama no tanjobi wa itsu desu ka? Artinya hai, so artinya adalah kapan ulang tahun namanya. Oke. Terus dijawab dengan tanggal yang sudah Sensei ajarkan. Nah, kalau di dalam bahasa Jepang itu bulan disebutkan terlebih dahulu, dikasih partikel no, baru tanggalnya. Misalnya nih, temannya Sensei bertanya, atau Dori-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Lalu Sensei akan menjawab 4月の22日です。Oke, 4月の22日です。Nah, kayak gitu cara menjawabnya. Jadi langsung sebutkan tanggalnya. Kalau kalian mau menyebutkan dengan lengkap seperti watashi no tanjoubi wa bla 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 bla, sore mo daijoubu desu. Begitu juga nggak apa-apa. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan minasang mengenai ulang tahun, tanggal, bulan. Mungkin ada yang belum mengerti. Oke, udah paham ya? Kalau gitu, Sensei lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang cita-cita. Oke, cita-cita dulu deh. Bahasa Jepangnya apa minasang? Yume. Oke, mimpi ya, mimpi. Nah, bagaimana nih Sensei caranya untuk menanyakan cita-cita seseorang? Nah, itu pertama minasang tinggal nama, terus no yume wa nan desu ka? Oke. Nama, no yume wa nan desu ka? No yume, partikel no, dan yume artinya mimpi, cita-cita. Wa nan desu ka? Apa? Nah, berarti kalian bertanya, nama, apa cita-cita kamu? Oke. Nah, untuk menjawabnya, kalian bisa jawab dengan cita-cita kalian, yaitu berupa bentuk pekerjaan yang ingin kalian lakukan ketika kalian sudah dewasa nanti, sudah besar. Oke. Lebih tepatnya sudah dewasa sih. Kalau sudah besar, masih SMA, anak murid SMA itu udah besar juga ya. Oke. Kita coba peragakan bagaimana nih. Misalnya temennya Sensei bertanya, Dori-san no yume wa nan desu ka? Lalu Sensei akan menjawab, Kiyoshi desu. Oke. Terus nanti teman Sensei dapat merespon, so desu ka? Lalu kemudian kalau Sensei ingin bertanya nih cita-citanya, misalnya nama teman Sensei anggap saja Asa no yume wa nan desu ka? Terus dia bisa menjawab dengan cita-citanya. Atau kalau cita-citanya sama nih sama Sensei, dia bisa menjawab watashi mo desu. Saya juga. Begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan minasang? Tidak ada. Oke, kalau gitu kita latihan sedikit. Sensei mau minasang dengan teman sebangkunya saling bertanya mengenai cita-cita, mengenai tanggal ulang tahun dulu, tanggal ulang tahunnya kapan,
Habis itu tanyakan cita-citanya dalam satu percakapan. Oke? Oke. Setelah itu sensei mau menunjuk beberapa orang untuk maju ke depan dan memperagakan dialog yang telah dibuat. Oke? Sensei beri waktu sekitar 20 menit lah ya. Oke? Oke. Nah, oke, kita tepuk tangan dulu buat temannya yang sudah tampil, bagus banget dan menunjukkan bahwa Minasang memang sudah paham dengan apa yang sudah Sensei jelaskan. Oke, selanjutnya Sensei hari ini seperti yang Minasang bisa lihat bahwa Sensei tidak sendirian hari ini, yaitu hari ini Sensei ditemani oleh Deo Sensei. Nah, kali ini Deo Sensei akan membantu Sensei menjelaskan mengenai aplikasi yang Sensei mau Minasang gunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, aplikasi ini bernama Quizlet. Nah, penggunaannya dan apa sih aplikasi ini itu akan dijelaskan oleh Deo Sensei. Oke, Deo Sensei. Yuk kita panggil dulu Deo Sensei ya. Hai, minasan, ohayo gozaimasu. Tadi udah belajar sama Dori Sensei mengenai bab 3 di buku kira-kira ya. Nah, Sensei bakal ngejelasin media pembelajaran kita nih untuk seterusnya. Itu kita gunain Quizlet. Gimana semuanya udah pada download Quizletnya di Play Store, udah pada download? Atau yang punya pakai iOS itu bisa di iStore. Udah pada download semuanya ya. Oke, kalau udah pada download, itu Sensei udah kirim link Quizlet untuk kosakata yang kita gunain pada bab 3 hari ini. Nah, itu Sensei udah kirim linknya di Google Classroom. Coba dicek dan dibuka, minasang ya. Nah, kalau udah dibuka, bakal seperti ini tampilannya, minasang. Udah kelihatan semua. Oke. Di sini udah ada beberapa yang paling atas ini ya. Nah, ini udah ada beberapa kosakata yang kalian pelajari pada bab 3 hari ini. Ini ada gatsu, artinya tadi bola. Nah, ini tinggal dicek aja, minasan bisa langsung geser aja seterusnya. Dan ini udah ada beberapa kosakata ichigatsu. Nah, untuk tahu artinya minasan bisa tinggal pencet. Nah, bakal keluar artinya, meaningnya. Ini wa Januari des. Oke. Nah, ini minasan bisa pelajari sendiri mau dimanapun, itu bisa di rumah atau dimanapun minasan bisa pelajari kosakatanya. Nah, setelah itu minasan bisa lihat menu yang di bawah. Ini ada menu flashcard. Coba dibuka minasan semuanya. Udah dibuka minasan? Nah, kalau udah tampilannya lagi loading sebentar ya. Udah dibuka semuanya minasang pada menu flashcard. Nah, ini sudah muncul seperti ini tampilannya. Ini ada kosakata seperti tadi. Ini bacanya apa minasang? Itsu. Oke. Artinya kapan? Iya benar. Nah, minasang udah pada tahu nih itsu dibaca itsu artinya kapan. Nih, artinya kapan. Nah, kalau sudah hafal di luar kepala, minasang bisa langsung geser ke kanan. Artinya minasang sudah paham, sudah hafal kosakata tersebut. Nah, seterusnya bakal muncul kosakata lagi. Nih, tanjobi. Artinya apa tadi? Iya, ulang tahun. Nah, kalau minasang belum hafal, misalnya kosakata ini, atau misalnya masih susah untuk minasang baca hiragananya, minasang bisa slide ke kiri ini. Nih, artinya minasang bakal harus belajar lagi dan dia bakal munculin kosakata itu lagi di belakangnya. Itu seterusnya sampai kosakatanya itu sudah habis dan minasang sudah hafal semuanya gitu, oke? Nah, di sini Sensei mau kalian gunain fitur flashcard tadi, itu dihafalin kosakata yang tadi. Nah, kalau sudah semuanya, kita bakal lanjut ke games. Oke. Sekarang dihafal dulu kosakata yang tadi, Bapak. Sensei kasih waktu sekitar 10 menit. Oke. Oke. Sensei kasih waktu 10 menit. Setelah itu kita bakal ngelakuin games ya. Oke. Dimulai dari sekarang dihafal dulu menggunakan menu flashcard tadi ya. Oke. Bapak tunggu sampai jam
9, 10. Oke. Hai, minasang, sudah 10 menit ya. Udah pada hafal semua? Oke, udah ya, gampang lah. Kosakata masih gampang ya. Nah, kalau udah minasang balik ke menu utama tadi, terus minasang pencet yang match ini. Nah, kalau sudah bakal muncul seperti ini, dia bakal nanyain kita udah siap untuk main atau belum nih. Oke, saya contohin dulu ya. Nah, kalau sudah kalian tinggal start game. Oke, nah, minasang bisa lihat di ujung sini, ini ada waktunya. Jadi minasang harus secepat mungkin untuk menyocokkan kosakata di sini dengan artinya, gitu. Seperti kita coba contohkan nih, Isya dan dokter. Oke, nah begitu seterusnya sampai kosakatanya itu habis dan minasang punya waktu tercepat untuk menjawabnya. Terus kalau misalnya minasang salah nih tanggal, minasang jawab asate. Nah, dia bakal nambahin waktu minasang. Jadi minasang bakal dapat waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan semua ini. Oke, gitu. Jadi kalau semuanya ini sudah minasang kerjakan dengan cepat, nah dia bakal muncul ranking. Oke, sebentar, saya contohin dulu, saya selesai ini dulu. Tanggal Nichi, Lusa Sate, Kamis Mokuyobi, Kyugaswa, September, Doyobi, Sabtu. Nah, udah selesai. Nah, dia bakal muncul ranking seperti ini. Nah, ranking kalian bakal muncul di Quizlet-nya Sensei. Oke, jadi Sensei bakal bisa lihat nih siapa yang tercepat kerjainnya. Nah, siapa yang paling tercepat, Sensei punya hadiah nih buat kalian. Oke. Mereka kalau udah paham cara mainnya gimana, kalau gitu kita mulai sekarang cara mainnya. Oke. Kalau udah paham, silahkan kalian gunain fitur match-nya sekarang. Oke, Sensei kasih waktu sekitar 5 menit. Siapa yang paling cepat, siapa yang dapat ranking 1, dapat detik waktu paling cepat, Sensei bakal kasih hadiah buat kalian. Oke. Hai Esang wa hayai desu ne. Di sini saya lihat dia ranking 1 sekitar 5 detik. Wow. Tepuk tangan dulu buat Esang ya. Hai minasang. Kalau udah di sini kalian bisa gunain fitur aplikasi Quizlet tadi untuk kalian lebih hafal lagi kosakatanya ya. Oke. Sekian dulu dari Sensei untuk penjelasan media pembelajaran kita untuk kedepannya. Sensei balikin lagi nih ke Dori Sensei yang bakal ngasih hadiah buat kalian pemenang untuk juara 1, 2, 3 ini. Oke. Hai, kokomade desu. Arigatou gozaimashita. Hai, oke. Bagus sekali ya tadi minasang udah mendapatkan 3 orang pemenang dari yang dibilang Dio Sensei. Sensei akan berikan hadiahnya berupa kue. Oke, yang pertama dan yang kedua serta ketiga. Ayo, maju dulu, oke? Oke, untuk pemenang yang pertama ini, yang kedua rasakan, dan yang ketiga. Oke. Oke, buat yang lainnya jangan berkecil hati tidak menang. Yang penting kalian semua sudah berpartisipasi, belajar, dan mencoba memahami materi kita hari ini. Nah, ini kan juga pertemuan pertama, wajar saja tidak langsung bisa gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau minasang ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Sensei. Nah, terakhir Sensei mau minasang kumpulkan dulu buku catatannya ke depan biar Sensei periksa dan evaluasi catatannya. Kemudian akan Sensei kembalikan lagi. Hari ini juga akan langsung Sensei kembalikan juga. Nanti ketua kelas jemput ke ruangan Sensei ya. Oke, minasang boleh kumpul dulu bukunya. Satu ke depan aja. Oke. Pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada minasang yang sudah belajar dengan serius, mau mengikuti dan benar-benar ikut dalam pembelajaran ini. Oke, Sensei ucapkan terima kasih banyak. Kyou no jugyo wa kokomade desu. Arigatou gozaimashita. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Mata raishu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.